Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Sabilillah, yang saya hormati Koordinator Jenjang SD Islam Sabilillah, yang saya banggakan Dewan Guru atau Ustadz Ustadzah SD Islam Sabilillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat nikmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu atau Ustadz Ustadzah, kami Ustadz Wijaya dan Ustadz Irul mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran jenengan semua di tugas kami, yaitu tentang rencana tindak lanjut yang akan kami sampaikan atau kami paparkan terkait tugas PKG. Baik, untuk rencana tindak lanjut kami yang berjudul IFC atau Interclass Futsal Competition. Nah, yang melatar belakangi secara keseluruhan kompetisi futsal antar kelas dengan menggunakan sport education model bertujuan untuk menggabungkan tujuan pendidikan fisik, pengembangan karakter, serta pembelajaran sosial melalui olahraga. Nah, hal ini membantu siswa tidak hanya untuk aktif secara fisik, tetapi juga memperoleh keterampilan hidup yang sangat berguna di luar lapangan. Siswa SD Islam Sabilillah menunjukkan sikap minat yang tinggi dengan dibuktikan anak-anak antusias dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, program kompetisi futsal antar kelas diharapkan dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang di bidang sport education. Tujuan program yang kami buat, ya, tujuan diadakannya sport education melalui kompetisi futsal antar kelas di SD Islam Sabilillah adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, di mana siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan fisik mereka, tetapi juga keterampilan sosial, emosional, dan karakter. Ya, model ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, terampil, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, selanjutnya capaian yang diharapkan, ya, dengan program ini kami berharap peserta didik dapat mengembangkan keterampilan fisik dan teknikal dalam olahraga yang dipelajari, seperti teknik dasar futsal. Ya. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu memahami dan menerapkan strategi serta taktik dalam pertandingan, baik secara individu maupun dalam tim. Nah, capaian ini di jenjang SD kami memperhatikan banyak siswa-siswi yang bermain futsal di lapangan ketika jam olahraga. Nah, kami akan memadai tentang olahraga futsal dengan program ini. Ya. Kemudian kedua, secara keseluruhan, sport education model bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan holistik, yang tidak hanya fokus pada keterampilan olahraga, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kebiasaan hidup yang sehat dan positif. Nah, untuk yang kedua ini, anak-anak tidak hanya terlibat dalam pertandingan saja, tapi juga terlibat dalam kepanitiaan. Ya, selain pengembangan fisik juga ada pengembangan karakter sosial, seperti kerjasama tim, ya, kemudian attitude atau sikap ketika di lapangan. Selanjutnya, untuk struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, insya Allah akan disampaikan rekan kami, Ustadz Irul. Kepada Ustadz Irul kami persilakan. Terima kasih Ustadz Wijaya. Baik, untuk selanjutnya akan saya sampaikan terkait program IFC ini, ya. Untuk selanjutnya adalah
struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Di sini merupakan program kokurikuler ya. Jadi program ini adalah penguatan dari program intrakurikuler ya. Jadi penguatan dari program intrakurikuler yaitu pembelajaran yang sudah dilakukan seperti biasa. Jadi ini adalah penguatan. Kalau di proses pembelajaran mungkin menekankan pada teknik saja atau aspek gerak dasar saja, tapi ini secara menyeluruh. Untuk perlibatan pesertanya adalah kelas 4 nantinya adalah pesertanya. Jadi ada target kelasnya ada 4 dan kelas 6. Sedangkan kelas 4 itu adalah sebagai pesertanya untuk yang mengikuti turnamennya. Sedangkan untuk yang kelas 6 nanti itu masuk ke dalam program SEM-nya, yaitu menjadi sebuah seperti panitia kecil di dalam sebuah kompetisi di program interclass futsal competition ini atau IFC ini. Lanjut, program ini akan dilaksanakan 10 hari di bulan Februari nantinya ya, di tahun, maaf ini salah ketik ya, ini tahun 2025 nanti akan kita laksanakannya. Diharapkan dalam peran Bapak Ibu Guru untuk mendukung program ini nantinya demi mencapai tujuan tersebut dengan cara saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Jadi nanti kita berharap kita bisa saling berkolaborasi dan berkoordinasi untuk program ini agar nantinya bisa terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, adapun peran wali murid ataupun komite dan terbuka bagi kelas 4, 5, 6. Jadi nanti untuk wali murid ataupun komite itu nanti bisa terbuka ya, bisa menjadi supporter ataupun penonton dalam kondisional di lapangan nantinya. Oke, mungkin lanjut Ustadz Wijaya. Nah, di sini kapasitas sekolah ya. Selanjutnya kapasitas sekolah ini saya jelaskan ada beberapa aset yang nantinya kita akan manfaatkan atau maksimalkan. Yang pertama yaitu aset manusia. Adapun di situ ada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, siswa maupun wali murid. Atau memang kalau diperlukan nanti seperti tenaga sekolah yang lain selain tenaga pendidik itu nanti bisa kita manfaatkan di acara atau di event ini. Selanjutnya aset sarana dan prasarana, alhamdulillah kebetulan di sekolah kita kan sudah tersedia untuk lapangan futsal. Jadi kita manfaatkan di situ untuk halaman sekolah sebagai nanti tempat venue itu dilakukan. Selanjutnya untuk kelengkapan kita manfaatkan mungkin di situ ada sound atau meja kursi, laptop. Mungkin kalau ada HP nanti bisa kita manfaatkan juga untuk membuat sebuah video yang nantinya bisa kita unggah ke media sosial. Jadi ini nanti rencananya seperti itu dan mungkin nanti kita terapkan kepada anak-anak yang kelas 6 tadi untuk yang jadi panitia. Selanjutnya untuk finansial, di sini ada sponsor dan dana sekolah. Jadi nanti kita coba akan cari kolaborasi dengan sponsor luar. Kalaupun nanti mungkin minim dari luar, kita coba akan konsultasikan atau koordinasikan dengan pihak sekolah untuk mendanai kegiatan ini. Mungkin lanjut Ustaz. Nah, di sini yang terakhir ada rencana evaluasi. Kita akan terlibat dalam evaluasi. Yang pertama ada beberapa pihak. Yang pertama adalah peserta didik yang pasti ya, yang mengikuti program ini, yang main ataupun nanti yang akan jadi panitia. Selanjutnya ada anggota komunitas belajar dalam sekolah. Nah ini adalah ya komunitas kita ini nanti yang akan terlibat ya. Selanjutnya peserta evaluasi, pemilihan peserta evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria partisipasi aktif dan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok atau aspek. Jadi nanti tetap kita berkoordinasi untuk melakukan evaluasi ini. Evaluasi ini harapannya nanti bisa kita koordinasikan agar kedepannya untuk kegiatan atau event seperti ini bisa lebih baik lagi. Selanjutnya ada alat pengumpulan data yang akan digunakan. Di sini nanti kita akan pakai wawancara terstruktur dengan peserta didik, staf, dan anggota komunitas survei untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Mungkin secara keseluruhan nanti kita bisa ambil acak di sekolah. Refleksi peserta didik melalui jurnal ataupun tulisan reflektif.
Nah, di sini tantangannya dari beberapa aspek tadi yang sudah kita bahas, ada beberapa tantangan. Yang pertama, waktu kegiatan. Mencari waktu kegiatan yang tidak terbentur dengan jam pelajaran ataupun kegiatan yang lain. Kan kita di sekolah ini kan banyak agenda-agenda. Jadi kita tetap nanti akan berorganisasi untuk mencari waktu yang pas untuk kegiatan ini. Lapangan outdoor ini memang fasilitas sudah ada, namun lapangan outdoor kadang kita terkendala dalam faktor alam. Faktor alam tidak kita prediksi, tiba-tiba hujan ataupun salju, nggak ada salju ya. Ya, hujan ataupun mungkin setelah hujan, jadi sebelum pertandingan tapi hujan, kadang lapangan licin atau becek. Makanya itu adalah salah satu tantangan yang mungkin nanti kita bisa koordinasikan untuk cari jalan keluarnya. Keterbatasan dana solusi bermitra dengan sponsor lokal setelah memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih kreatif. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal tadi, dana ini kadang kita terkendala dana, mungkin bermitra dengan pihak luar tapi dana tidak mencukupi, makanya kita nanti sila tetap kolaborasi untuk lebih kreatif agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, selanjutnya mungkin itu saja dari saya dan Ustadz Wijaya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari program ini, mungkin nanti kedepannya biar lebih baik lagi untuk berjalannya kegiatan ini. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Saya tanya. Oh iya. Siap. Pakai ini tak? Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau misalnya ini kan untuk IFC ya. IFC itu kan tandingnya itu per jenjang. Kalau misalnya, ya ini saran sih, juga pertanyaan juga. Misalnya kelas 5 ditanding sama kelas 6 gitu gimana? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang lain sebelum saya jawab? Ada yang? Oke. Silakan, santai saja ya. Iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya hanya tanya untuk sistem kompetisinya itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ustadz Dika? Ustadz Ayung? Mungkin saya jawab dulu ya untuk teknis pertandingannya. Kenapa kok ini cuma satu jenjang saja? Yang pertama, alhamdulillah, karena rombel jenjang kita di dalam satu jenjang itu ada 6 kelas. Untuk sistemnya nanti berkaitan dengan sistem sekalian ya, kita pakai sistem setengah kompetisi, jadi kita bagi 2 grup. Jadi 6 kelas itu kita bagi 2 grup, jadi 3 grup. Selanjutnya nanti juara grup sama runner up nanti ketemu di semifinal dan bisa masuk di final. Kenapa kok memakai satu jenjang saja? Karena di dalam di dalam sistemnya itu sudah mencukupi untuk memakai satu jenjang. Misalkan dipakai 2 jenjang sekaligus bisa nggak? Bisa, tapi kita harus koordinasi dulu. Karena terkait perkembangan anak antara jenjang kelas 4 dan kelas 5 ataupun kelas 6, misalkan kelas 4 sama kelas 5 atau kelas 5 dan kelas 6, itu pun kadang perkembangan fisiknya itu cenderung berbeda. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor juga. Misalkan kelas 4 anaknya kecil-kecil, kelas 5 anaknya besar-besar. Misalkan di mix di dalam satu kompetisi, itu secara fisik aja itu kurang mendukung. Dalam artian kurang mendukungnya itu terlihat timpang. Arek cuwilik di musuhnya gede, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin alasan yang pertama karena sistemnya sudah mencukupi. Yang kedua, alasan perkembangan fisik dari anak itu maupun psikis mentalnya itu. Kalau lawan kelas 4 jenjangnya sendiri, lawan kelas 4 podo setara. Tapi kalau sudah lawan kelas 5, kadang anak itu kena psikisnya, kok lawanku kelas 5 kok gede, kadang gitu. Gitu saja. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Mungkin ada tambahan, Ustadz Wijaya? Ya, cukup. Sudah? Sudah jelas. Iya, sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang lain mungkin? Pak Putra, mungkin sudah.
Oh betul, cukup. Kita boleh boten. Cukup lah ya, Ustaz Badrun. Cukup. Oh, bisa ditutup satu jaya. Oh iya. Satu jaya yang tutup. Oh ya, mengenai sistem tadi sudah ini ya. Jadi sistemnya setengah kompetisi. Untuk apabila terkendala cuaca tadi, mungkin Ustadz Wijaya bisa menjelaskan. Apabila mungkin dalam kompetisi ada kendala tadi. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin kalau ada kendala tentang cuaca, ya kita antisipasi tambahan waktu. Nah, tambahan waktu mungkin hari yang berbeda, hari selanjutnya. Ya, kita cari mungkin di jam-jam istirahat, ada 2 istirahat pertama dan kedua. Biasanya kalau istirahat kedua ini rawan hujan, maka kita alihkan ke istirahat yang pertama. Saya tanyakan lagi. Kalau tidak ada, kami akhiri, kami tutup dengan pembelaan dari doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.